Selamat datang di The Debate, ruang diskursus tempat kita menguji berbagai perspektif fundamental. Hari ini kita membahas maraton elit, yang mana sekarang bukan lagi soal kapasitas biologis tubuh atlet. Betul, bukan cuma soal kekuatan paru-paru dan jantung lagi ya. Tepat. Ini sudah berubah jadi semacam perlombaan senjata teknis antara biomimikri dan fisika sintetis. Sentral pertanyaan kita hari ini, siapa pemimpin inovasi sesungguhnya yang mendikte arena ini? Nike atau Adidas? Dan itu pertanyaan yang membelah banyak pakar sih. Iya, posisi saya jelas di sini, saya memilih Nike. Maksud saya, mereka ini pionir yang secara radikal merombak total definisi sepatu lari modern. Oke, saya paham argumen itu, tapi saya harus mengambil posisi sebaliknya. Adidas memegang mahkota inovasi yang sejati di arena ini. Rekam jejak historis mereka itu sangat konsisten loh, dan pencapaian pamungkas mereka terjadi di lintasan nyata, bukan sekedar eksperimen tertutup. Eksperimen tertutup. Wah, mari kita mulai dari titik ledaknya di tahun 2016 dulu deh. Saat Nike merilis Vaporfly 4%, mereka tidak sekedar merilis produk baru, mereka menggeser paradigma. Menggeser paradigma bagaimana maksudnya? Angka 4% itu kan merujuk pada running economy, yaitu seberapa efisien tubuh pelari menggunakan oksigen. Dalam maraton sejauh 42 km, penghematan oksigen 4% itu sangat masif secara matematis. Masuk akal secara teori. Dan itu dicapai lewat mekanika murni. Mereka menempatkan plat karbon utuh yang sangat kaku, persis di tengah tumpukan busa Zoom X yang tebal itu. Ya, saya mengerti mekanika dasarnya. Plat karbon itu kan pada dasarnya cuma menstabilkan busa yang terlalu empuk agar tidak amblas kan? Betul sekali. Tanpa plat kaku itu, busanya cuma akan terasa seperti menginjak marshmallow yang malah menyerap tenaga atlet. Plat tersebut bertindak sebagai pengungkit mekanis. Pengungkit yang melontarkan kaki ke depan ya? Tepat. Mengubah busa empuk jadi pegas yang meredam benturan, sekaligus menjaga momentum pelari agar tidak anjlok di kilometer-kilometer akhir. Konsep melontar itu brilian sih, saya akui. Tetapi pengungkit mekanis yang kaku itu datang dengan pajak biologis yang besar. Sepatu dengan satu plat karbon utuh itu memaksakan mekanika buatan pada tubuh. Kaki harus bergerak mengikuti bentuk sepatu, bukan sebaliknya. Lalu menurut Anda, pendekatan yang lebih baik bagaimana? Nah, disinilah Adidas mengambil rute filosofis yang jauh lebih natural. Terinspirasi dari pembuat sepatu legendaris Toshiaki Omori, alih-alih pakai satu plat kaku, Adidas merancang Energy Rods. Batang karbon terpisah itu ya? Benar, batang-batang karbon terpisah ini secara presisi meniru struktur persendian tulang telapak kaki manusia. Tapi mengapa bentuk terpisah itu jadi krusial? Bukannya dorongan satu plat utuh itu jauh lebih bertenaga ya? Tidak selalu, karena saat telapak kaki mendarat puluhan ribu kali di atas aspal, dia butuh fleksibilitas independen untuk distribusi beban. Batang yang terpisah ini memungkinkan transisi pergerakan yang jauh lebih alami. Oh, jadi mengurangi kelelahan. Persis, otot-otot kecil di sekitar pergelangan kaki tidak cepat lelah akibat harus terus melawan material kaku. Dipadukan dengan busa Light Strike Pro, efisiensi ini bekerja selaras dengan biologi pelari, bukan malah melawannya. Fleksibilitas anatomis itu memang masuk akal sih. Namun, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa inovasi radikal karbon Nike itu seolah mereset kalender sejarah olahraga ini loh. Mereset kalender? Iya. Sebelum era Super Show Nike hadir, perkembangan rekor dunia itu lambat banget, bertahap. Begitu Nike mengintervensi dengan teknologi ini, rekor-rekor masa lalu seketika menjadi usang. Mereka memaksa seluruh industri, termasuk Adidas, menjadi pengikut tren yang harus pontang-panting mengejar ketertinggalan. Wah, tunggu dulu. Menyebut Adidas sekedar sebagai pengikut itu mengabaikan konteks sejarah yang jauh lebih luas kan? Fondasi inovasi Adidas itu tidak dibangun semalaman hanya untuk merespons Nike. Tapi faktanya mereka tertinggal saat itu. Secara komersial sesaat, tapi mari mundur ke 2008, Adidas sudah menguasai lintasan maraton saat LEG berselasi cetak rekor dunia di Berlin. Evolusi teknologi mereka ini berkesinambungan ke Patrick Makau, lalu Dennis Kimetto di 2014. Iya, sejarah rekor lama. Tapi puncaknya ada di masa kini, yaitu Adizero Adios Pro Evo 1, di mana Adidas berhasil melucuti bobot sepatu hingga tersisa hanya 138 gram. Memangkas bobot se-ekstrim itu berarti memangkas beban konstan yang harus diangkat pelari setiap detik. Reduksi bobot sampai 138 gram itu jelas pencapaian teknis yang luar biasa. Saya sepakat, itu sangat mengoptimalkan biologi.
Namun, Adidas hanya fokus pada anatomi, sementara Nike menyadari bahwa batasan maraton itu juga ada di ranah psikologis. Psikologis, maksudnya ambisi Breaking 2 itu? Tepat. Proyek mega ambisius Breaking 2 bersama Eliud Kipchoge itu secara langsung mendikte narasi dan batas mental manusia. Bahkan ketika rekor dipatahkan oleh pesaing, respons Nike sangat dingin ya. Mereka bilang, "The clock has been reset, there is no finish line." Mereka benar-benar mengontrol psikologi kompetisi ini. Penguasaan narasi yang brilian, ya itu tidak bisa dibantah. Tetapi narasi pemasaran pada akhirnya harus tunduk pada realitas di lapangan yang sebenarnya. Realitas bahwa Kipchoge menembus batas itu duluan. Iya, tapi ambisi Nike itu dicapai di dalam kondisi yang sangat artifisial. Ada formasi mobil penahan angin, penunjuk kecepatan pakai laser, dan lintasan aspal tertutup yang dikondisikan secara sempurna bak laboratorium. Tetap saja itu mematahkan rekor mental. Tapi bandingkan dengan Sebastian Sawe dari Adidas. Saat dia menembus batas waktu dengan rekor resmi 1:59.30, dia melakukannya dalam kondisi balapan sungguhan. Mimpi sub 2 jam baru menjadi realitas mutlak di kaki pelari Adidas, bukan di dalam eksperimen laboratorium Nike. Fakta bahwa hari ini kita berdebat santai tentang manusia berlari maraton di bawah 2 jam saja sudah membuktikan seberapa jauh kita melangkah. Inovasi material fisika dari Nike tanpa diragukan lagi telah memicu revolusi besar biomekanis ini. Dan di sisi lain spektrum tersebut, dedikasi Adidas pada anatomi manusia dan obsesi ekstrim pada reduksi bobot telah menunjukkan jalan alternatif yang akhirnya bisa mencapai batas ultimate manusia di lintasan nyata. Perdebatan ini tentang intervensi teknologi mutlak melawan optimalisasi natural pelari pasti masih panjang. Kami mengundang pendengar untuk mengevaluasi sendiri bukti-bukti mekanis yang telah kita bedah hari ini. Karena pada akhirnya, persimpangan antara rekayasa manusia dan fisiologi tubuh kita masih punya ruang eksplorasi yang sangat luas di masa depan.